Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Perspektif. Kita akan bongkar satu kabar yang bikin geger nih. Anies Baswedan katanya bakal jadi saksi kunci kasus ijazah Pak Jokowi. Loh, yang bener apa hubungannya Anies nih? Saya jadi penasaran, emang apa sih bukti yang dipunyai Anies soal ijazahnya Pak Jokowi? Satu letting? Enggak. Temennya Pak Jokowi selama kuliah meskipun beda tahun? Enggak juga. Anies punya bukti apa? Sampai disebut saksi kunci. Udah. Punya bukti apa Pak Anies? Jangan-jangan kayak sebelum-sebelumnya nih. Bilang saksi yang bakal bongkar ini itu tapi hasilnya malah zong. Omon-omon belaka. Coba kalau tebakan kalian gimana nih? Apa sih bukti yang bakal dibeberkan Anies? Tulis di kolom komentar prediksi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Roy Suryo untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun. Cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden. Habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang. Misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran. Kemudian tiba-tiba setahun setengah, habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah... Kok nggak ada masalah? Pak Anies korupsi kok nggak masalah? Anak abah nih gimana sih? Kalau korupsi ya korupsi. 1,5 tahun nggak nyampe 2 tahun Anies dipecat, artinya Anies nggak bisa kerja. Enggak, pertanyaannya gimana anak abah bilang Pak Anies punya bukti atau cara ngebongkar ijazah Pak Jokowi yang mereka tuding palsu. Buktinya apa? Caranya gimana? Jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Jokowi lovers, mampir di room saya ini ada aki-aki nih yang mungkin kurang sehat nih badannya nih. Ya, dia bilang Pak Jokowi itu lagi panik, takut nanti Roy Suryo akan membawa Anies Baswedan. Loh, coba bayangkan Anies Baswedan mau dibawa-bawa ya kan. Waduh, ini betul-betul nggak ngerti saya sama orang satu ini ya. Katanya Anies Baswedan itu adalah saksi kunci. Ya, nanti Anies Baswedan yang akan membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu betul-betul palsu katanya ya. Nah, dia tidak tahu bahwa sekarang ini sudah ada penjelasan dari penyelidik dari Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa menurut uji yang sudah dilakukan oleh kepolisian itu bahwa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bro. Justru bukti-bukti yang ada itu menunjukkan ijazah Pak Jokowi asli. Pak Anies ngarep pengen dikasih panggung ya. Diajak sama Roy Suryo biar nampil di kamera, biar gak nganggur. Itu aja lah, ngaku anak abah, ya kan? Ini kami sampaikan, mohon berkenan meneruskan kepada Pak Joko Widodo, Presiden terpilih kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Apa nih? Demikian tadi kita menyaksikan bersama-sama. Langsung diserahkan kepada Mas Anies ya. Dan monggo langsung Mas Anies Baswedan untuk menanggapi sekaligus. Iya, silakan. Terima kasih
Pak Bambang Kesowo dan Bapak-Bapak, Ibu yang terlibat di dalam proses penyusunan ini. Insya Allah dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Oh, berarti kan waktu itu Anies mengakui bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, Universitas Gajah Mada, jadi presiden. Satu-satunya lulusan Gajah Mada yang membongkar mitos, katanya lulusan UGM gak bisa jadi presiden. Oh, ternyata ada yang sudah menabrak tradisi atau mitos itu. Namanya adalah Joko Widodo. Pak. Nah, saat ini di media sosial atau di tengah masyarakat sedang viral masalah ijazah palsu. Oh, tapi memang benar Pak. Kami capek-capek kuliah, tiba-tiba yang jadi presiden ijazahnya palsu, misalnya. Misalnya ya. Anak Abah, Nah, seneng banget ya. saat ini lagi menggalakkan wajar 12 tahun. Banyak yang berpendapat, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, tapi toh ternyata mau jadi nomor 1 atau nomor 2 aja, tinggal dibuat atau dipalsukan. Ini Gini, kan tadi dibilang buat apa kemudian kuliah kalau ada yang A, B, C, D. Ya Anda jangan kerjakan itu teman-teman. Anda jangan kerjakan sudah. Pokoknya kalau Anda sekarang kuliah, ya kuliahlah dengan benar. Sehingga nanti di kemudian hari Anda nggak kerepotan untuk menjelaskan. Iya, Anda kuliah dengan benar, kuliah dengan baik. Jadi jangan sampai begini, oh karena ada peristiwa itu ya udah dah, saya juga nggak usah begitu, nggak usah serius. Jangan. Jadi Bung Happy tadi, jangan Bung Happy. Jadi saya usul, ini titipan pertanyaan tadi, saya usul kepada semua tata, Anda rekam jejak Anda dengan baik. So-soan punya rekam jejak baik. Anies mah gara-gara rekam jejaknya dia nggak jadi presiden. Rakyat nggak milih dia di Pilpres 2024 karena apa? Karena rekam jejak Anies. Bolak-balik ngomongin rekam jejak. Justru itu yang membuat Anda gagal, Pak Anies. Gimana sih? Sekarang nyenggol ijazahnya Pak Jokowi. Tadi ada satu momen di mana Anies Baswedan menerima dokumen dari lulusan UGM atau Kagama untuk diberikan kepada Pak Jokowi. Support dari lulusan UGM kepada Pak Jokowi waktu itu ketika menjadi presiden ya. Kan Anies ada di dua peristiwa, yang satu mendukung Pak Jokowi, yang satu nyentil Pak Jokowi. Orang komen mencela begini ya. Syarat tuh bisa security di sini apa? Kalau di Indonesia itu ijazahnya harus asli ya. Dia periksa dulu. Cuma nggak keaslian kan banyak yang palsu gitu kan. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Pinter ya. Pinter nyentil begitu pinter. Kalah mah punya banyak waktu luang. Kesana kemari ngedongeng, di gardu sambil ngopi ya kan. Banyak waktu luang Pak Anies. Bebas aja lah Pak Anies. Apa nih? Jejak digital pemfitnah ijazah Pak Jokowi hadir di Rakernas partai baru yang dihadiri Anies. Mana nih? Mana? Mana orangnya? Hah? Oh,
Udah tahu belum? Ini belakang gondrong nih. Oh iya, berarti dia ikut partainya Anies. Ini kan pendukung Anies berarti, confirm nih. Udah ada buktinya nih. Dia ikutan Rizal Fadilah dan kawan-kawan dalam gerombolannya TPUA yang menyerang Pak Jokowi soal isu apapun, terutama isu ijazah palsu. Ada hubungannya sama Anies berarti? Bukan Pak Anies yang nyuruh kan? Pendukung Bapak nih. Bukan Pak Anies yang nyuruh untuk menyerang Pak Jokowi kan? Hah? Gimana nih? Komentar kalian dong. Ternyata yang nyerang ijazah Pak Jokowi, yang nuduh-nuduh palsu, pendukung Anies. Ada tuh di acara peresmian partai barunya Anies. Gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lucu deh, Anies ini sama Termul sering dibilang gelandangan politik. Giliran bikin partai sendiri, Termul langsung heboh, banyak hate comment yang sengaja dikerahkan. Emangnya cuma Anies yang nggak boleh berpolitik? Atau apakah ini memang ketakutan nyata dari bos Termul saat Anies memiliki kendaraan politik sendiri? Mari kita ulas, tapi jangan lupa sebelumnya subscribe dulu. Teman pejuang, pada tanggal 18 Januari 2026 kemarin, organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat fix mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi partai politik. Dalam rakernas pertamanya, Gerakan Rakyat menasbihkan Syahrin Hamid sebagai ketua umum dari Gerakan Rakyat. Kita semua tahu jika Gerakan Rakyat ini menjadi perkumpulannya para relawan Anies Baswedan pada Pilpres tahun 2024 kemarin, yang masih mengharapkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu Gerakan Rakyat ini Anies banget lah pokoknya. Namun rupanya berubahnya Gerakan Rakyat menjadi partai politik membuat kolam Termul mendidih kepanasan. Enggak, kita sebenarnya misalkan pun disebut Termul atau apapun pendukung Pak Jokowi, enggak terlalu Gak terlalu peduli juga sebenarnya. Lagi-lagi dia ngaku sendiri kalau Partai Gerakan Rakyat itu isinya adalah relawan-relawan Anies. Relawan yang sama yang gagal mengantarkan Anies di Pilpres 2024. Kalau dituduh Termul itu mendidih hatinya ketika relawan Anies bikin partai untuk Anies, alasannya apa? Kalau mereka gagal mengantarkan Anies jadi presiden di 2024, orang-orang yang sama itu kan gak ada garansi mereka akan berhasil di 2029. Di 2024 aja gagal, sekarang ngumpul lagi. Ya kali aja 2029 kita menang. Menang dari Hong Kong. KPU resmi mengumumkan kekalahan Pak Anies dan Pak Ganjar. Ini dulu ini. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Dengerin. Haji Anies Relawan Rashid Anies Baswedan tolong PhD, dengarkan ini sekali dan lagi. Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Haji Prabowo Subianto. Nah itu dulu lah. Masih ingat momen ini kan? Ketua KPU mengumumkan berapa perolehan pasangan 01 Anies Muhaimin. Dapatnya sekitar 24%. Relawan-relawan yang sekarang berkumpul bikin partai gagal mengantarkan Anies di Pilpres 2024. Alasannya apa mereka akan berhasil di 2029 nanti? Orang-orang yang sama itu. Enggak, kalau misalkan boleh berpendapat nih, minta izin ya. Kalau menurut saya, relawan-relawan Anies yang gagal itu sekarang ngumpul lagi, bikin arisan atau apalah yang berbentuk partai. Ya cuman pengen nyeneng-nyenengin Anies saja. Sesama orang gagal lagi ngumpul. Kan guyup rukun gitu ya, merasa senasib lah. Iyalah. Mereka gagal, Anies nggak dikasih jabatan apapun, Muhaimin justru merapat ke kubu Pak Prabowo, sekarang jadi Menko. Ditinggalkan si Anies ya kan, nganggur sekarang.
Relawan-relawan tuh nggak ikhlas aja. Junjungan mereka nganggur sekarang, dicaci maki sebagai capres yang nganggur, capres gagal yang nganggur, mau maju di Pilkada Jakarta juga nggak jadi. Ya kan? Jadi mereka tuh ngumpul buat nyeneng-nyenengin Anies. Udah Pak Anies jangan sedih. Kita barengin nih, kita temenin, udah nggak apa-apa. Kita nanti nunggu 2029 ya. Sekitar 4 tahun lagi. Lah lama. Pak Prabowo aja masih baru menjabat selama 1 tahun. Ini relawannya Anies, sekalian Aniesnya udah pengen capres-capresan mulai dari sekarang. Sabar kali bang, mau cepet-cepet kalah aja kalian.